Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel YFND yang pada hari ini ya teman-teman, di weekend ini kita sempatkan lagi memantau perkebunan kelapa sawit. Dan mungkin di minggu depan ya teman-teman, kita akan melaksanakan panen perdana lagi atau pemanenan di areal kebun yang ada, karena memang kita fokuskan, kita ambil buahnya yang nyata 5 kiloan. Nah seperti ini nanti minggu depan bisa kita panen. Nah ini sudah kelihatan ya teman-teman, mulai matang. Ini itu di samping. Jikalau kita laksanakan perawatan, kita ambil buahnya jangan sampai membusuk, itu nanti akan pertumbuhan kelapa sawit yang ada ini akan cepat besarnya ya teman-teman. Apalagi habis ini rencananya kita akan melaksanakan pemupukan atau penambahan unsur baik itu nitrogen, fosfat serta kaliumnya. Nanti kita akan tambahkan agar pertumbuhan perkembangan kelapa sawit yang ada di kebun bisa cepat pesat ya teman-teman, atau nanti akan lebih bagus atau lebih baik lagi dalam hal produktivitasnya. Jadi seperti itu. Tuh nanti juga akan matang. Tapi memang di lahan kita yang kita panen memang sebagian juga ya teman-teman, tapi sebagian itu sudah kelihatan semua. Tanaman kelapa sawit yang ada di kebun ini sudah berbuah semua, alhamdulillah. Mungkin ada beberapa yang masih belum berbuah, entah itu tanaman jantan. Tapi tanaman jantan diperlukan juga untuk penyerbukan ya teman-teman. Jadi nanti pasti di 1 hektar itu harus ada tanaman jantan agar proses penyerbukan dari lebah atau sejenisnya itu bisa berjalan dengan baik secara alamiah ya teman-teman itu, dan bisa membuahi tanaman kelapa sawit yang sudah berbuah. Nah ini sudah mulai matang. Ini tinggal kita upayakan terus untuk kita laksanakan perawatan. Ini sudah kelihatan ya teman-teman hasilnya, kita maksimalkan. Tuh sebagian kita sudah ambil buahnya ya teman-teman, kisaran 5 kilo. Nah ini kita sudah ambil, dan nanti kita akan pupuk lagi nih agar buahnya tambah besar. Jadi tanaman kelapa sawit memang memerlukan sekali rutinitas pupuk ya teman-teman. Jika lo tidak dipupuk, biarpun bibit unggul ya produktivitasnya agak kurang juga ya teman-teman. Memang pupuk itu jadi yang paling penting untuk proses pertumbuhan perkembangan kelapa sawit itu sendiri. Biarpun tidak banyak, asalkan rutin, itu
akan menjadikan tanaman kelapa sawit kita paling tidak produksi di tiap 2 minggu sekali ya teman-teman. Tanaman kelapa sawit bisa kita panen perdana itu paling tidak ya 14 hari ke atas. Jadi dalam 1 bulan itu bisa 2 kali kita laksanakan pemanenan. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya teman-teman. Nah itu nih batangnya besar, jadi buahnya besar juga ini. Tuh. Ini di bawah memang sengaja belum kita bersihkan ya teman-teman. Memang nanti saja kita bersihkan agar kita memfokuskan dulu di batang. Pelepah ini belum di umur yang 34 bulan ini belum kita bersihkan. Nanti jika sudah pelepah atau batang maksudnya sudah besar, kita akan bersihkan di areal pelepahnya. Tuh. Ini kemarin kita kasihkan pengapuran atau dolomit di area kebun, jadi agar menetralkan pH yang ada di area sekitar tanah atau tanaman. Ini matang nih, ini sudah matang. Paling minggu depan insya Allah lah. Ini kan belum terlalu matang, tapi ini sudah matang, tapi belum, prosesnya belum matang. Seminggu tuh bisa masih tidak busuk. Seminggu ke depan kita akan panen nanti itu. Nah, ini sudah kita panen. Nah, ini atasnya tumbuh lagi dan nanti kita akan pemupukan kembali, atasnya tumbuh lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita coba ke bawah sana. Ini kemarin kita habiskan atau kita kastrasi, jadi belum buah belum belum tumbuh. Tuh matang tuh. Nah ini sudah kelihatan ya teman-teman, tuh keliling buahnya, keliling. Nih lonsum. Ini di umur ke 34 bulan tuh. Keliling ya. Otomatis jika batang besar, buah itu juga akan mengikuti ya teman-teman tuh. Tapi memang juga dilihat juga dengan jenis bibit unggulnya. Jenis bibit unggul yang karakternya seperti lonsum seperti ini memang buahnya rapat, besar-besar tapi tidak terlalu besar dengan perbedaan dengan kelapa sawit pelepah panjang. Kalau pelepah panjang itu buahnya tidak terlalu rapat tapi buahnya besar-besar. Jadi seperti itu.
ini belum, ini juga tuh buahnya. Tuh bagus ya. Yang nyata di areal kebun ini sudah alhamdulillah berbuah semua ya teman-teman. Ya 99% ada mungkin margin of errornya. Kita turun. Nanti kita akan buatkan jembatan ya teman-teman. Nih, buatkan jembatan. Nanti kita akan buatkan jalan di sini agar proses kita melansir buah dari ujung sana ke ujung sana enak. Dari ujung sana sampai ke ujung sana enak. Tuh. Ini juga. Tuh. Nah, ini sudah matang. Nah, tuh. Bisa diambil ini. Ini belum. Tak kastrasi kemarin belum. Nah, ini memang super nih ya teman-teman, nggak tahu nih, coba dilihat nih. Tuh buahnya. Tuh besar ya teman-teman. Ini ada 10 kiloan lebih. 10 kilo lebih ini. Tuh. Tar. Juga memang sangat penting kita menanam bibit unggul. Karena kenapa? Kita dalam hal merawat tidak sia-sia ya teman-teman. Tidak sia-sia karena biaya perawatan perkebunan kelapa sawit dalam per hektarnya juga cukup lumayan besar budgetnya apabila kita tidak menggunakan bibit unggul. Dalam hal penanaman kelapa sawit sangat disayangkan karena capeknya juga sama ya teman-teman dalam hal merawat perkebunan kelapa sawit, baik itu bibit unggul maupun yang tidak memakai bibit unggul. Jadi saran saya pakailah jenis bibit unggul dalam hal perawatan atau dalam hal penanaman kelapa sawit ya teman-teman. Tuh, memang tidak sia-sia dalam hal menanam bibit unggul karena sudah jelas prospeknya atau produktivitas bibit unggul itu sendiri, baik jenis apapun ya teman-teman, asalkan yang sudah tersertifikasi bibit unggul pasti akan memuaskan produktivitasnya nanti. Nah, ini sudah kita panen ini teman-teman. Biarpun kelihatannya kita kalau di atas itu sawitnya kecil, tapi kita lihat secara langsung sudah berbuah ini. Dan sudah beberapa kali kita laksanakan panen dan sudah menghasilkan. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan kelapa sawit pada hari weekend ini. Mungkin kita akan lanjut lagi nanti. Dan apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo
langsung saja di komen. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.